Salve saudara-saudariku, ada video terbaru live streaming dari Pendeta Deging Garas yang menarik untuk dibahas ya, melihat judulnya saja, karena saya yakin isinya cuma pengulangan repetisi kebingungan abad ke-16. Tidak ada yang baru di Protestan ya, tidak ada wahyu baru masalahnya ya. Sudah konsili Trento tidak ada wahyu baru, jadi tidak usah peduli dan omong kosong banyak di atas mimbar. Modal kamera YouTube dan audio recording yang mahal-mahal, kemudian ya latar belakang buku-buku tebal dan mulai tipu-tipu orang di situ. Jadi kita lihat saja versi thumbnailnya. Penting karena framing media itu penting. Nah, mari kita bahas. Deging Garas dalam retorikanya yang saya sebut murahan ya, menyebut Katolik sebagai penjual brosur ya, Clerus Allegro, penjual brosur. Dia ingin terlihat tajam, padahal sindirannya justru membuka kedok telanjang Protestan. Ajaran mereka tidak ada ajaran Protestan. Katolik memang punya ajaran jelas, konsisten, bahkan jika Anda ingin menyindirnya sebagai brosur resmi. Tapi Protestan, mereka bahkan tidak memiliki produk asli yang bisa diperjualbelikan. Yang ada hanyalah fotokopian buram dari potongan Katolik, diteruskan tanpa editor, tanpa ISBN, tanpa pusat penerbitan, bukan? Nah, Katolik dan brosur asli itu mari kita lihat. Sejak awal Katolik menjaga depositum fidei, kitab suci, tradisi, dan magisterium. Konsili ekumenis adalah mesin percetakan kebenaran. Katekismus adalah edisi revisi yang selalu relevan. Suksesi apostolik adalah rantai distribusi resmi yang tidak pernah putus. Kalau mau disebut penjual brosur, setidaknya brosur itu otentik, lengkap, dan punya otoritas. Protestan adalah fotokopi liar yang tidak lengkap. Mari sekarang kita bandingkan dengan Protestan. Tidak ada konsili ekumenis yang mengikat, tidak ada katekismus universal, tafsir pribadi dijadikan hukum iman, maka tidak heran fragmentasi tidak terbendung. Dari Lutheran, Calvinis, Anabaptis, Metodis, Adventis, Pentakosta, sampai ribuan varian lokal. Kamu varian apa ya? Ya Protestan di sini. Inilah percetakan liar, masing-masing bikin selebaran, klaim wahyu pribadi, dan baku naik satu sama lain. Retorika Deging Garas itu hanya menjual kekosongan. Sindiran Katolik penjual brosur adalah mekanisme pertahanan untuk menutup kekosongan ajaran Protestan. Kalau Katolik menjual, Protestan mengemis. Kalau Katolik punya paket doktrin, Protestan hanya memotong halaman dari paket itu lalu mengakuinya sebagai Alkitab saja. Retorika ini seperti pengamen yang menghina restoran. Dia kan dapat makan dari orang yang lalu lalang keluar masuk restoran, tapi dia menghina restoran bahwa itu hanya cuma jualan menu cetakan, kan dia ambil menunya saja, padahal dia sendiri hanya ada gitar yang fals, sumbang. Analogi ini tepat atau tidak? Ya, saya bikin analogi sembarang karena sembarangnya Protestantisme. Kemudian ada bukti historis Protestan dan ketiadaan ajaran. Protestan tidak punya ajaran ya saudaraku. Sejak Luther menghantam pintu Wittenberg, hasilnya bukan persatuan melainkan perpecahan. Calvin melawan Luther, Anabaptis melawan Calvin, lalu lahirlah spiral tak berujung dari denominasi. Tidak ada pusat otoritas, tidak ada ajaran bersama. Katolik sudah membacanya dari jauh hari. Konsili Trento menegaskan bahwa kalau Alkitab dilepaskan dari magisterium, maka yang lahir bukan kesatuan melainkan the new Babel, Babel baru. Nah, ada kesalahan asumsi dari Deging Garas. Dia mengira Katolik hanya jualan retorika, padahal Katolik punya basis historis, filosofis, dan teologis yang solid. Dia mengira Protestan punya ajaran konsisten. Faktanya tidak ada. Yang ada hanyalah keributan internal. Dia mengira menghina Katolik berarti membela Protestan, padahal yang terjadi hanyalah membuka ruang kosong. Protestan tidak punya brosur sendiri, bro. Prinsip logika sederhana seperti ini. Kebenaran membutuhkan identitas dan konsistensi. Kalau tidak ada otoritas ajaran, maka setiap orang adalah paus bagi dirinya sendiri. Akibatnya, Protestan hanyalah lautan relativisme internal. Deging sendiri tidak bisa mewakili Protestan. Dia hanya mewakili gereja Deging Garas. Hari ini dia bisa berkata begini, besok pendeta lain bisa berkata sebaliknya. Dia tidak akan ketemu dengan Joshua Teung misalnya, dan tidak ada standar untuk menilai siapa yang benar di dalam Protestantisme. Jadi follow your heart,
Itu prinsip Protestan. Ya. Jadi sindiran dikit tentang penjual brosur itu senjata tumpul yang akhirnya melukai dirinya sendiri. Katolik punya ajaran, Protestan punya perpecahan. Katolik bisa dianggap menjual brosur asli, Protestan hanya menyebarkan fotokopian liar yang penuh cacat cetak. Jadi, kalau Katolik adalah penerbit resmi, Protestan hanyalah kios fotokopi jalanan, ramai, berisik, tetapi tanpa otoritas dan tanpa isi yang utuh. Follow for more into the jungle of Protestantism.